Pimpin doa. Ayo. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Setelah itu Ibu absen dulu ya. Rizka, hadir Bu. Bila, hadir Bu. Fitriani, Sylvia, hadir Bu. Nisa, Hadir Bu. Citra, hadir Bu. Lutfia, tidak datang Bu. Mana dia? Kirim suratnya. Aulia, sakit. Pipa, Ervina, Lydia, Oke, jadi hari ini 2 orang ya yang nggak masuk ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kisah para penentang Islam, yaitu Abu Lahab. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengajak kalian untuk senam dulu ya. Oke, silakan berdiri. Anak-anak, iya kita senam. Biar kalian itu fresh. Pagi kan ini? Ya Bu. Oke, kita senam dulu ya. Boleh.
udah. Paman Citra. Nah, nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Siapa? Abdul Uzza. Oke. Istrinya bernama Ummu Jamil. Siapa? Ummu Jamil. Oke. Dia adalah putra dari Abdul Muthalib. Terus pamannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Lahab ini berasal dari keluarga Quraisy yang terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi di Mekah. Inilah yang membuatnya memiliki pengaruh dan kekuatan dalam masyarakat. Nah, nama asli Abdul Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia termasuk paman Nabi Muhammad SAW dan lebih dikenal dengan nama Abu Lahab, dan jarang sekali orang mengenal nama aslinya. Nah, Abdul Uzza ini mempunyai istri penyembah Uzza, sebuah berhala yang ada pada waktu itu, termasuk orang yang musyrik karena menyembah berhala. Menyembah apa, Nana? Berhala. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada masyarakat Mekah di Bukit Safa, beliau menyuruh agar masyarakat Mekah tidak lagi menyembah berhala. Sebagian masyarakat Mekah ada yang langsung beriman dan ada juga yang menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Di antara orang yang paling keras menentang ajakan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini menghina dan mencela Nabi Muhammad. Terus Abu Lahab itu berkata, "Wahai Muhammad, hanya untuk mendengar pidato itukah kami dipanggil kemari? Celakalah engkau Muhammad." Setelah itu, Allah kemudian menurunkan wahyu yang berisi kutukan Allah kepada Abu Lahab dan istrinya. Firman tersebut terdapat dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Nah, di sini ada surah Al-Lahab. Dan Anda baca ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Oke. Nah, sebelum Muhammad menjadi nabi, Abu Lahab begitu sayang terhadap Muhammad. Tetapi setelah Muhammad menjadi nabi, ia selalu menentang Rasulullah. Kisah Abu Lahab tercantum dalam Al-Quran surat Al-Lahab, surat 111 ayat 1-5. Nah, dalam surah Al-Lahab ini menceritakan bahwa Abu Lahab dan istrinya menentang Rasulullah. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Terus istri Abu Lahab juga mengikuti jejak Abu Lahab, yaitu menghalang-halangi ajaran agama Islam dengan menyebarkan duri di tempat yang akan dilalui Rasulullah. Nah, ketika terjadi perang Adar, Abu Lahab tidak bisa ikut. Kewajiban keberangkatannya digantikan oleh Asi bin Hisham. Saat mendengar kekalahan orang kafir Quraisy, Abu Lahab jatuh sakit. Nah, sakitnya itu aneh, berupa penyakit yang menjijikkan. Sampai pada kematiannya tak ada orang yang berani bertakziah karena takut ketularan. Terus mayatnya pun itu dibuang di lereng gunung di luar kota Makkah. Nah, adapun bentuk perilaku tercela dari Abu Lahab terhadap Nabi, yang pertama itu ada mencelah atau mencemooh Nabi. Apa, Nana? Mencelah atau mencemooh Nabi.
Ibu ada video tentang kisah Abu Lahab. Kalian tonton dulu ya videonya. Abu. Jangan. Kisah Abu Lahab. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayahnya yang paling menentang dakwah beliau. Abu Lahab adalah julukan yang melekat pada Abdul Uzza, nama sebenarnya. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah nyala seperti api saat marah. Sedangkan istrinya bernama Ummu Jamil. Sepasang suami istri itu hidup serba berkecukupan dengan harta benda yang mereka usahakan. Pada tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah, lahirlah bayi laki-laki tampan yang disambut gembira oleh semua keluarga Abdul Muthalib, termasuk pamannya Abu Lahab. Baginya, kehadiran Muhammad kecil seperti penghibur atas kepergian saudaranya Abdullah yang pergi begitu cepat. Tahun demi tahun berlalu, Muhammad kecil tumbuh menjadi dewasa sampai pada usia 40 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul. Saat itu penduduk kota Mekah banyak yang masih menyembah berhala, termasuk Abu Lahab. Suatu hari Nabi Muhammad naik ke puncak bukit Safa dan berbicara di depan sekumpulan orang. Wahai sahabat, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kita? Ya, kami percaya padamu, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati sedikit pun luar dari ucapan dusta. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang Rasul, aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari panasnya api neraka. Berita tentang kenabian Muhammad SAW sampai ke telinga Abu Lahab. Hal ini membuat Abu Lahab yang tadinya menyayangi keponakannya berubah menjadi kebencian. Cuma untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad. Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah kau selama-lamanya. Abu Lahab pergi dengan wajah marah, dan pada saat itu turunlah ayat pertama surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Wahai suamiku, aku kesal sekali dengan keponakanmu satu itu. Siapa yang kau maksud? Muhammad, siapa lagi? Kenapa, wahai istriku? Apa yang dikatakan? Dia menghina kita dengan kalimat buala dari Tuhannya. Begini katanya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang ia usahakan. Kelak, ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, menyebabkan fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Benar sekali dia mengatakan dua orang seperti itu. Keduanya tidak menyadari bahwa kalimat yang diucapkan istri Abu Lahab adalah bunyi dari surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5 yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai peringatan kepadanya. Ummu Jamil pergi menuju ke Masjidil Haram berharap menemui Muhammad. Namun yang dilihatnya hanya Abu Bakar sedang duduk di halaman seorang diri. Wahai Abu Bakar, di manakah Muhammad? Dia telah menghina aku dan suamiku dengan bualanya. Kalau aku bertemu dengannya, akan aku pukul wajahnya dengan batu ini. Abu Bakar hanya diam. Dalam hati dia bingung mendengar ucapan Ummu Jamil, padahal jelas-jelas Nabi duduk di sampingnya. Karena kau hanya diam, aku anggap kau tidak tahu di mana Muhammad. Kemudian Ummu Jamil meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. Wahai Nabi, tidaklah engkau mengira dia melihatmu? Dia tidak melihatku. Allah telah menutup pandangannya dariku. Subhanallah. Setiap hari Ummu Jamil menyebarkan fitnah tentang Nabi kepada para tetangganya. Bahkan ia juga sempat mencelakai Nabi.
seperti yang disebutkan dalam surat Al-Lahab ayat 3 hingga 5. Kelak ia, Abu Lahab, akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabuk yang dipintal. Sesuai dengan adat masyarakat Arab zaman dahulu, yaitu menikahkan anak-anak antar keluarga, seperti dua putra Abu Lahab yang dinikahkan dengan dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Wahai anak-anakku tersayang, tahukah kalian bahwa Muhammad telah menghinaku dan ibumu di hadapan banyak orang? Sebelum kalian menceraikan istri-istri kalian, jangan berani-beraninya datang menemuiku. Kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengumpulkan orang-orang dan menyusun strategi perang. Namun disebabkan usia yang semakin tua dan tubuhnya lemah, Abu Lahab tidak ikut serta dalam peperangan. Abu Lahab berjalan-jalan di sekitar rumahnya dan bertemu dengan Ummu Fadl, istri Abbas. Istri Abbas sedang bersama budaknya. Wahai Abu Lahab, kenapa kau tak ikut perang untuk membela Tuhanmu? Lata dan Uzza. Untuk apa aku turun ke medan perang? Cukup hartaku yang menggantikanku. Lagi pula, aku sudah terlalu tua untuk ikut berperang. Di tengah pembicaraan mereka, lewat beberapa laki-laki yang pulang dari medan perang. Bagaimana hasilnya perang? Apakah kita menang? Kita kalah, wahai Abu Lahab. Jumlah kaum muslimin memang lebih sedikit dari kita. Namun, mereka dibantu oleh pasukan perkasa berbaju putih yang sangat hebat dalam berperang. Apalagi banyak dari kaum kita yang menjadi tawanan mereka. Nah, itulah video animasi kisah Abu Lahab. Nah, dari video tadi terdapat pesan moralnya, yaitu dari kisah Abu Lahab ini kita dapat memetik pelajaran tentang pentingnya akhlak yang baik dan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari status sosial atau kekayaan, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan etika yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah ini Ibu ada sebuah games untuk kalian supaya kalian lebih mengerti tentang materi ini. Ibu bagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu ada Isan, Citra, dan Dilan. Kelompok kedua ada Rizka, Komipa, dan Fitri. Terus yang ketiga ada Lydia, Ertina, dan Sylvia. Oke, untuk masing-masing kelompok perwakilan silahkan maju ke depan. Oke, nah, boleh di sini aja. Jadi di sini Ibu ada 4 amplop. Kenapa kamu duit? Nah, di sini ada puzzle, sebuah puzzle ya. Nah, jadi perwakilan kelompok ini silakan memilih 1 amplop ya masing-masing. Oke, silakan. Oke, silakan duduk anak-anak. Nah, di sini Ibu tanya dulu sama kalian. Kalian mau menyusun puzzle-nya di atas meja atau di bawah? Di atas meja. Oke, boleh. Oke, Ibu kasih waktu. Nanti belum juga nanti. Jadi kan sudah Ibu bagi ya, 1 kelompok 1 amplop. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian menyusunnya. Silakan. Silakan untuk menyusun. Ayo cepat.
Juara duanya kelompok 2 ya. Lah kurang ini. Mana guys? Ayo kelompok 1 sudah belum? Ya udah masuk itu. Kita mana puzzle-nya nih? Sudah? Sudah Bu. Udah Bu, jadi kebayang lagi kelompok 1 Bu. Jadi kebayang saja Bu yang itu. Puzzle ya, puzzle ini. Semuanya bisa kontribusi. Oke, sudah kan? Ibu. Pakai pala, mereka jelasin di sini. Oke, setelah disusun, yang juara 1 tadi adalah kelompok 3 ya. Iya Bu. Oke, kelompok 3 silakan untuk menjelaskan gambarnya. Boleh di tempat duduknya masing-masing. Saya aja Bu yang mewakili. Ya. Jadi gambar ini tentang Abu Lahab bersama istrinya Ummu Jamil, sepasang suami istri yang hidup berkecukupan dengan harta yang mereka usahakan. Oke, bagus untuk kelompok 3. Udah nih, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Untuk juara 2 tadi ada di kelompok 2. Ya silakan. Ini Bu Fitri mau menjelaskan. Boleh. Bu, jadi Akan berguna. kisah dari Ini menjelaskan ayat puzzle ini. Kelompok 1 diam. Jadi Bu, kisah dari puzzle ini yaitu Nabi Muhammad naik ke puncak Bukit Safa Bu untuk berbicara di depan sekumpulan orang-orang ini untuk memberikan peringatan kepada umatnya agar mereka beriman kepada Allah Bu. Oke, bagus untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, untuk kelompok 2. Tepuk tangan tadi. Nggak boleh gitu. Nggak usah. Emang Bu kopi tuh. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Ini Bu, dia nih Abu Lahabnya sakit, terus hartanya habis untuk mengobati sakitnya. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Oke anak-anak, Ibu rasa sudah cukup ya penjelasan dari kita. Ibu harap kalian dapat mengerti penjelasan Ibu tadi mengenai kisah Abu Lahab. Untuk tugas di rumah kalian kerjakan halaman 25 ya, tulis di buku PR ya. Ya, Bu. Itu nanti dikumpul minggu depan ya anak. Iya, Bu. Oke. Oke, ketua kelas silakan memimpin untuk membaca doa. Ya teman-teman, karena kita sudah mau pulang, sekarang kita baca bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, Ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.